11. Deg-degan. Sepertinya Mas Arfan lupa kalau kami sedang berada di rumah kakek dan neneknya. Terbukti saat ini ia tampak santai, langsung menutup pintu kamar. Padahal tadi kakeknya melihat kami sambil tersenyum ketika hendak menuju ruang TV. Entah apa yang orang tua itu pikirkan sekarang tentang aku dan Mas Arfan. Sungguh, aku tidak mengerti jalan pikiran Mas Arfan. Tiada angin dan tiada hujan, ia tiba-tiba membuat diriku berpikir sesuatu yang sulit diungkapkan. Apa mungkin ia masih berharap agar aku segera bersikap layaknya seorang istri pada umumnya? Mas Arfan memintaku duduk di tempat tidur, sedangkan ia mengambil sesuatu dari koper. Ia menyerahkan sebuah buku harian bertuliskan namaku dan namanya. Aku sangat terkejut setelah membuka benda tersebut. Isinya menjelaskan kalau dirinya mengirimkan barang-barang kesukaan sang pujaan hatinya yang tidak lain adalah aku. Ternyata dugaanku benar. Mas Arfan yang telah memberikan apa yang aku terima selama SMP hingga SMA. Jadi, ia tidak pernah melupakan aku sama sekali. Ia bahkan menuliskan bagaimana perasaannya terhadapku sejak awal kami bertemu belasan tahun yang lalu hingga berstatus sebagai suami istri. Apakah hatiku akan segera terbuka setelah mengetahui besarnya cinta yang Mas Arfan miliki untukku selama ini? Bagaimana dengan keadilan? Haruskah aku melupakannya karena ia telah menghilang setelah aku bertemu dengan Mas Arfan? Namun, aku belum mampu melupakan semua perhatian dan janji manisnya selama ini. Jika waktunya telah tiba, aku akan segera menemuimu. Aku ingin membina hubungan serius denganmu. Kak Dilan beberapa kali mengucapkan kalimat itu melalui telepon sebelum aku bertemu dengan Mas Arfan. Jika memang itu benar, aku akan nunggu kamu, Kak. Kala itu, aku berjanji akan menunggunya. Akan tetapi, aku telah ingkar janji. Karena kenyataannya saat ini, aku justru berstatus sebagai istri Mas Arfan. Namun, aku melakukan itu bukan tanpa alasan. Bagaimana mungkin aku mempertahankan sesuatu yang tidak pasti? Kenapa Kak Dilan tiba-tiba hilang kontak? Aku juga tidak mampu menolak perhatian dan usaha Mas Arfan yang selalu setia mencintaiku sejak dulu. Aku hanya ingin berpikir realistis. Mas Arfan ada di dunia nyata, sedangkan Kak Dilan selalu menghindar jika aku mengajaknya bertemu. Jadi, aku merasa kalau cinta Kak Dilan hanya sebatas dunia maya saja. Sayang, kamu kenapa terdiam? Mas Arfan membuyarkan lamunanku tentang Kak Dilan. Ternyata ia kini berlutut di depanku. Kamu mau ngapain, Mas? Tanya aku kepadanya. Aku ingin jelasin semuanya padamu. Ia meraih jemariku lalu menciumnya. Jelasin apa lagi, Mas? Aku udah baca bagaimana usaha kamu untuk tetap perhatian padaku. Entah kenapa, aku tiba-tiba terharu mengingat apa yang ia lakukan kepadaku selama ini. Itu belum semuanya, sayang. Udah, Mas. Kamu gak perlu jelasin lagi. Aku percaya dengan semua usahamu. Sayang. Tapi aku minta maaf karena saat ini belum mampu membalas perasaanmu. Apa karena kamu masih mencintai orang lain? Kamu pernah mengakui itu, kan? Aku merasa bersalah karena mengingat statusku saat ini sebagai istrinya. Aku sadar bahwa apa yang kulakukan sangat tidak pantas ditiru. Saat Mas Arfan selalu mencintaiku sejak dulu, aku justru memiliki perasaan lebih terhadap pemuda lain. Jika orang tua dan mertuaku mengetahui hal ini, entah apa yang akan mereka katakan. Maaf, Mas, aku mau bantu nenek di dapur. Aku mengalihkan pembicaraan, lalu menjauhkan tanganku dari genggamannya. Akan tetapi, Mas Arfan langsung berdiri, kemudian melumat bibirku. Terus terang, aku tidak mampu mengelak ataupun menolak, tetapi justru membalas aksinya. Aku terbawa suasana hingga sangat menikmati apa yang kami lakukan. Namun, aku tiba-tiba merasakan tangan Mas Arfan menyentuh dadaku. Ini merupakan malam kedua kami menginap di rumah kakek dan neneknya Mas Arfan. Besok pagi, kami akan berkunjung ke rumah ayah dan bunda.
Aku sangat merindukan suasana di istana orang tuaku tersebut. Tempat itu jadi saksi setia yang telah menemani hari-hariku sejak lahir. Status sebagai istri telah mengubah hidupku sepenuhnya. Aku tidak tinggal lagi bersama ayah dan bunda karena harus ikut suami. Jika mengingat hal itu, kadang hati sedih. Sejak kecil, aku menghabiskan waktu bersama orang yang melahirkan dan membesarkanku. Tetapi pada akhirnya, harus menjalani hidup bersama Mas Arfan dan keluarganya. Mungkin jika Mas Arfan adalah laki-laki yang aku cintai, kenyataannya pasti berbeda. Namun, aku tidak mempermasalahkan lagi tentang itu, karena ia memiliki cinta yang sangat besar terhadapku. Saat ini, aku hanya berusaha agar segera membuka hati untuk membalas perasaannya. Waktu hari pertama tiba di rumah ini, aku hampir menyerahkan diri kepada Mas Arfan jika tidak mengingat kalau kami sedang berada di rumah kakek dan neneknya. Mungkin jika hal itu terjadi di rumah mertua, saat ini aku pasti sudah menjadi milik Mas Arfan seutuhnya. Jangan Mas, pintaku kala itu kepada Mas Arfan. Kenapa sayang? Apa kamu belum siap? Aku melihat kekecewaan di wajahnya. Iya Mas, kamu lupa kalau kita sedang di rumah kakek dan nenek. Jadi, kalau kita udah pulang nanti, apa kamu udah siap? Bukan Mas Arfan namanya kalau tidak memiliki pertanyaan. Udah ya, jangan bahas ini sekarang. Aku sesak nih Mas, kamu berat banget. Aku pun mendorong pelan tubuhnya, hingga ia merebahkan diri di samping kiriku. Ternyata Mas Arfan tidak berhenti untuk mengganggu. Ia justru memelukku yang saat itu telah membelakanginya. Namun, entah kenapa aku merasa tenang dan nyaman berada dalam pelukannya. Aku bahkan sempat berpikir tidak ingin lepas dari dekapan hangatnya. Aku sangat mencintaimu sayang. Aku tidak tahu entah berapa kali Mas Arfan mengeluarkan kalimat itu sejak kami kembali bertemu. Aku benar-benar bahagia menikah dengan gadis yang aku kagumi sejak dulu. Aku tersenyum mendengar pengakuannya. Jadi, kamu belum pernah jatuh cinta sebelumnya, Mas? Aku ingin tahu seperti apa masa lalu Mas Arfan. Belum, sayang. Tapi tetangga kamu pernah mengungkapin perasaannya padaku waktu aku masih SMP. Aku merasa kesal mendengar penuturannya. Siapa, Mas? Kamu terima dia? Tanyaku dengan nada kesal. Kamu cemburu, sayang? Kok nadanya gitu? Ternyata ia menyadari perubahan suaraku. Enggak kok. Udah aku mau ke dapur. Aku pun melepaskan pelukannya, lalu keluar kamar. Namun, aku merasa penasaran dengan orang yang ia maksud. Sejak Mas Arfan memberitahukan hal itu, aku berusaha menebak-nebak siapa wanita yang telah berani mengungkapkan perasaan kepadanya. Karena hampir semua tetangga ayah dan bunda kala itu mengaku mengagumi ketampanan suamiku tersebut. Ya ampun, ternyata sekarang aku sangat bangga mengakui dirinya sebagai suamiku. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri sayang? Tanya Mas Arfan yang tiba-tiba langsung memelukku dari belakang. Ih, mau tahu aja. Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Masih main rahasia-rahasiaan ya sama suami sendiri. Biarin. Oh ya sayang, aku udah gak sabar agar segera tiba di rumah. Ia meraih tubuhku hingga menghadap ke arahnya. Kenapa? Kamu udah kangen sama papa dan mama? Bukan karena itu, tapi aku kembali mengingat apa yang aku katakan saat hampir menyerahkan diri 2 hari yang lalu kepada Mas Arfan. Jika memang dirinya ingin meminta apa yang seharusnya menjadi haknya sejak kami menikah, aku tidak tahu apakah akan mengelak dan menolak atau justru pasrah. Apakah Arfan akan segera meminta haknya kepada Renata?